rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli sayur diikat-ikat, diikatnya dengan tali. Karena salam saya sudah dijawab dengan semangat, tak perlu diulang sekali lagi, kan? Itu makanya awal itu agak kencang kita mengucapkan salamnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Arhamar Rahimin. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua DKM Masjid Paripurna Nurul Ibadah Dr. Haji Sapriyadi SHMH beserta jajarannya. Rupanya Ketua DKM Masjid Nurul Ibadah ini senior kami, Pak. Karena saya juga ngajar dosen di Universitas Islam Riau, Fakultas Agama Islam. Jadi pas saya tengok tadi Pak Sapriyadi, dosen senior, orang terbilang di UIR, kecut hati saya, Pak. Langsung hilang bahan saya. Cemana nih ya? Orang tua kami, tokoh masyarakat cerdik pandai, alim ulama, para ustadz dan ustazah, tuan imam yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dipanggil nama. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, adik-adik remaja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Inilah ucapan seorang yang beriman. Senantiasa dia puji Allah. Kenapa demikian? Karena Allah itu sudah banyak memberikan, mengucurkan kepada kita nikmat. Betul? Banyak sekali nikmatnya, tak bisa kita hitung. Cobalah kita hitung, tak bisa. Kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah, maka tak akan bisa menghitungnya, tak bisa. Saking banyaknya nikmat Allah itu. Cuman banyak di antara manusia yang tak pandai bersyukur. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit orang yang pandai bersyukur. Maka kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hadir di masjid yang megah ini, menjadi sumber inspirasi bagi masjid-masjid yang lain. Makanya disebut dengan masjid paripurna. Arti paripurna itu apa? Sempurna, ideal, jadi percontohan. Bahasanya dalam Al-Quran itu kamil, sempurna. Ada nama di sini Bapak, kamil, sempurna artinya itu Pak. Namanya lagi Nurul Ibadah.
cahaya ibadah. Betul? Maka nampak dari wajah-wajah bapak di sini, ibu-ibu di sini adalah wajah-wajah yang sudah lama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak ya. Saking lamanya tak tahu kita besok ada yang tak tahu kita ya kan. Namanya ajal, namanya maut itu kapan saja bisa datang. Ada orang yang tua dijemput, udah masanya. Ada yang remaja, datang ajal. Ada yang baru lahir, bahkan ada yang belum lahir sudah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu setiap yang beriman, orang yang beriman dia mestilah siap untuk menghadapi yang namanya kematian. Siap mati Bapak Ibu? Siap? Sekarang? Siap? Jangan Bu. Mati berjamaah kita nanti sibuk SKM kita ya kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah, man shalla alayya salatan sallallahu biha asyra. Kata Rasulullah, barang siapa ada umatku, di antara umatku yang berselawat kepadaku sebanyak 1 kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Macam mana Allah berselawat kepada kita Bu? Apa? Baca Allahumma salli ala Pak Sapriyadi. Nah, artinya apa? Allah akan limpahkan kepada kita rahmat, Allah limpahkan kepada kita maghfirah, dibimbing oleh Allah, diberikan inayah, petunjuk. Bukankah di dalam salat kita mengucapkan apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita minta apa? Petunjuk. Petunjuk itu diberikan kepada orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah. Nikmat apa? Nikmat iman, hidup. Bukan hidup aja Bu ya. Hidup itu bagian daripada nikmat, banyak nikmat. Nikmat iman. Maka dengan beriman itu kita datang, kita hadirkan diri di masjid Nurul Ibadah ini. Mudah-mudahan menjadi ibadah. Amin ya rabbal alamin. Nama masjid kita cantik, cahaya ibadah. Maka ibadah itu kata para ulama luas, bukan hanya sholat, bukan puasa, baca Quran. Semua aktivitas yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala itu bernilai ibadah. Dan ibadah itu dalam kitab Al-Asbah wan Nadhair dikatakan ada yang istilahnya tazwij an-niyah. Apa Bu? Tazwij an-niyah, atau dalam istilah yang lain ta'addudun niyah. Dalam satu tempat, dalam satu momen bernilai ibadah, bermacam-macam ibadah yang kita dapatkan. Malam hari ini kita tadi sudah sholat isya secara berjamaah, betul? Sudah sholat isya berjamaah, kecuali ibu-ibu sebagian. Karena tadi sikitnya, satu sopnya saya tengok tadi, ibu-ibu ini menyusul, bapak-bapak juga seperti itu. Oh ada ya, berjamaah semua tadi ya. Kalaupun menyusul di masjid sebelah mungkin ya kan, kita tak boleh suuzon. Apa itu tak sholat tadi, tak berjamaah di masjid. Tak, jangan ya. Kita sholat berjamaah, lalu kita duduk di sini, maka niatkan i'tikaf. Kita mendengarkan tausiah daripada ustaz, maka kita niatkan dengan menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu biha tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dari rumahnya, dari tempatnya masing-masing menuju rumah Allah, menuju majlis ilmu,
maka dia akan dimudahkan masuk ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan kita semua masuk dan termasuk ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berbicara tentang tahun baru Hijriah ini, maka kita tidak bisa terlepas dari yang namanya sejarah penanggalan tahun Hijriah. Ini perlu kita sampaikan, walaupun sifatnya adalah mengulang-ulang kaji ya, tapi kaji itu mesti diulang, karena kaji lancar karena diulang. Apalagi anak-anak kita Bapak Ibu, generasi-generasi muda ini PR betul untuk kita ini sebagai orang tua. Banyak generasi-generasi muda ini yang tidak kenal terhadap agamanya, yang lupa dengan agamanya, tak punya kecenderungan untuk mempelajari agamanya lagi. Ketika diajak ke masjid susah, bukan main. Tapi diajak main PS, main game, bukan main cepatnya. Ya. Main game, disuruh oleh kita untuk taat beribadah, baca Al-Quran, susah, bukan main. Ya tak? Tapi kalau dia melihat internet, melihat YouTube, bukan main itu. Sampai ada orang yang membunuh orang tuanya, itu terjadi itu berapa bulan yang lalu. Itu terjadi, bukan baru. Gara-gara apa? Gara-gara tak dibelikan paket oleh orang tuanya. Ini kan na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Oleh karena itu penting kita sampaikan kembali kepada anak-anak kita tentang ini, perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehidupannya dijadikan sebagai tauladan, suri tauladan. Salah satu kejadian besar dalam pribadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah peristiwa hijrah ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasul. Wafat Rasulullah, belum ada yang namanya penanggalan Hijriah. Belum ada penentuan tahun Hijriah itu dinamakan dengan apa. Bahkan sebelum-sebelumnya juga belum ada. Orang-orang Arab jahiliyah, mereka ketika ingin menandai tahun mereka, mereka akan menandai tahun tersebut dengan peristiwa penting atau momentum bersejarah yang terjadi di tahun tersebut. Maka misalnya ada penyerangan terhadap Ka'bah yang dilakukan oleh siapa Bu? Siapa Bu? Apa? Bu ini pura-pura tidak tahu atau tahu tuh nih. Abrahah dan bala tentaranya yang menunggangi gajah. Maka tahun itu dikenal dengan Amul Fil. Apa Bu? Amul Fil, tahun gajah. Gajah itu bahasa Arabnya fil. Abraha tak senang karena Ka'bah itu menjadi destinasi orang untuk beribadah, setiap tahun dikunjungi oleh orang-orang di penjuru negeri Arab. Tak senang dia. Ini adalah seorang raja di negeri Yaman. Apa salahnya Yaman aja yang dikunjungi, jangan Ka'bah terus di Mekah tuh. Maka dia buatlah satu kanisah, bangunan besar, megah, tujuannya supaya orang beralih ke tempat dia. Tapi tak mau orang, siapa mau datang ke situ ya kan? Kesal dia, marah dia. Lalu dibawalah tentaranya yang besar itu, yang hebat itu, maka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diceritakan di dalam surah Al-Fil. Apa bunyinya? Mari kita baca sama-sama. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil
tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Terbayang tak Pak Bu cerita tadi itu yang Allah ceritakan dalam suratul Fil? Terbayang tak Bu? Apa yang terbayang? Cucian menumpuk Ustaz. Lain terbayangnya ibu-ibu ni. Setrika belum setrika. Maka itulah pentingnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memahami Al-Qur'an itu. Penting. Interaksi seorang beriman terhadap Al-Quran itu bukan hanya interaksi sekedar membaca saja. Ini perlu kita perhatikan. Atau menghafalkannya saja. Membaca, menghafal salah satu step di antara interaksi-interaksi lanjutan berikutnya. Apa dia? Memahami isinya, kandungannya. Kita baca dulu. Nah, ini bacanya enggak. Bacanya kalau ada orang mati, nunggu orang mati itu Pak. Kalau kita yang mati macam mana? Kita yang bacakan ya. Oh, aduh, rugi kita. Itu pun ujung-ujungnya juga. Yasin Al-Quran Hakim Salim Mustaqim. Tiba-tiba tak apa lagi, hilang arahnya. Nah, ini penting. Baca Al-Quran, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, baca Al-Quran. Jangan Al-Quran itu diletakkan di rak-rak juga lagi. Jangan hanya dijadikan sebagai mahar aja. Nah, ini adalah mahar, aku jadikan mahar ini Al-Quran dan seperangkat alat salat yang tak akan dibaca sampai hari kiamat tunai. Jangan. Baca Al-Quran, baca minimal ya 1 lembar atau 2 lembar. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Aku tak mengatakan bahwa alif lam mim itu 1 huruf kata Rasul. Lakin tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Berapa Bu? Berapa Bu? Udah makan belum tadi Bu? Lambat loadingnya. 3 dikali 10 berarti 30. 1 huruf itu baru. Bayangkan kalau kita baca 1 surah atau kita baca berapa banyak kita baca, banyak. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah momentum tahun baru Hijriah ini. Perlu kita pertama sampaikan sejarahnya. Maka belum ada penanggalan itu sampai satu ketika di zaman kekhalifahan Umar ibn al-Khattab. Rasulullah itu berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun, betul? Lalu di kota Madinah selama 10 tahun. Digantikan oleh Abu Bakar. Abu Bakar tak lama, 2 tahun. Setelah Abu Bakar masih belum ada nih penanggalan Hijriah nih, tahun barunya. Setelah itu di pemerintahan Umar ibn al-Khattab. Setelah 5 tahun baru kemudian ada kasus. Berarti berapa semua tuh? 13 tambah 10 tambah 2 tambah 5. Berapa? Kasih lontong dulu Pak kayaknya nih, biar cepat. 30 tahun ya kan? Setelah 30 tahun, mulai tadi kita hitung daripada Rasulullah SAW diutus sebagai Rasul lah berarti. Setelah 30 tahun dan itu di masa kekhalifahan Umar ibn Khattab baru ditentukan tahun Hijriyah itu. Ceritanya ada gubernurnya namanya Abu Musa al-Ash'ari. Dia ditugaskan oleh Umar sebagai gubernur di daerah Basrah. Tahu Bu? Apa? Basrah di mana? Di Tolua Ustaz itu Kuansing itu Basrah ya. Basrah itu adalah salah satu kota di kota Irak sekarang yang dihancurkan oleh Amerika. Itu salah satu
kotanya adalah Basrah. Di Basrah. Kata Abu Musa al-Asy'ari, wahai Umar, Amirul Mukminin, ini banyak surat-surat datang kepadaku, tapi aku tak tahu ini surat ini tahun sekarang atau tahun sebelumnya. Tanggalnya ada, bulannya ada, tahunnya tak ada. Macam mana nih? Sementara kita pemerintahan Islam ini harus bermarwah. Bagaimana kita akan menulis, mengirimkan surat tak ada tahun pada orang, pada negara-negara yang lain? Akhirnya dimusyawarahkan oleh Umar Ibn Khattab. Singkat cerita, dimusyawarahkanlah. Ada yang berpendapat, kita tentukan dengan awal lahirnya Rasulullah. Itu tak sepakat, karena nanti sama dengan Masihi, ya Masihi. Kemudian ada yang mengusulkan awal Rasulullah diangkat sebagai Rasul. Tak sepakat juga. Kenapa? Belum ada kekuatan Rasulullah lagi, tak ada kekuatan. Ya, baru diutus, lemah Rasulullah. Ada yang mengusulkan yang ketiga, ketika Rasulullah SAW wafat. Bagaimana kalau kita awali dengan Rasulullah itu wafat? Kata yang lain, tak setuju kami. Kalau Rasulullah wafat, maka kita memperingati tahun Hijriah ini bukan bisa ketawa-ketawa nanti Pak. Nangis kerja kita, muhasabah. Astaghfirullah. Kenapa? Rasulullah wafat ya. Maka ada pendapat yang keempat. Dalam riwayat itu ada pendapat keempat. Ada yang mengatakan ini pendapat Umar, ada yang mengatakan ini pendapat Ali bin Abi Thalib. Intinya adalah bagaimana kita awali dengan tahun Hijriah, tahun penanggalan umat Islam ini dengan peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepakat semuanya. Kenapa? Karena di situ ada nilai perubahan besar. Perubahan besarnya apa? Rasulullah sebagai seorang nabi dan rasul ketika di kota Mekah tak punya kekuatan, bahkan disiksa, pengikutnya disiksa, Rasul pun mau dibunuh, ya kan? Rasul mau dibunuh kan Pak? Di dalam sirah itu kan dikatakan dikepung rumah Rasulullah SAW oleh setiap pemuda yang diutus dari setiap kabilah yang ada di Jazirah Arab. Jadi ini strategi ini. Makanya orang-orang orang-orang yang otaknya melenceng, orang-orang otak-otak setan ini Pak, konspirasinya jalan terus, ya kan? Mereka berembuk bermusyawarah di satu tempat namanya Darun Nadwah. Otaknya jalan Pak. Ini kadang-kadang perwakilan kita tak jalan gitu. Maka orang-orang konspirasi akhirnya apa? Yang baik-baik tidur. Nah ini, jadi mau dibunuh. Rasulullah SAW mau dibunuh, dikepung rumahnya. Lalu kemudian di tengah malam buka oleh Rasulullah buka pintu. Semua terjaga kan gitu ya ceritanya, terjaga semuanya. Terbuka matanya semuanya. Dibacalah oleh Rasulullah SAW dalam surah Yasin, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami jadikan waja'alna baina aydihim, di depan mereka, di belakang mereka, sadda, tak nampak, faghshaynahum, kami seakan-akan butakan mereka, fahum la yubsirun, tak melihat. Diambil oleh Rasulullah segenggam tanah, segenggam pasir, diletakkan di kepala masing-masing, tak nampak. Ya, ini pula yang kita gunakan ketika nampak polisi ya. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Kita tiupkan ke polisi itu. Rupanya prit, kata polisi. Di prit polisi, nampak oleh polisi itu rupanya. Rupanya polisi pun mengamalkan itu. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Hebat pula kaji polisi daripada kita. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sejarah ringkasnya tentang peristiwa hijrah ini. Ini kita perlu sampaikan Bapak Ibu. Tak bisa kita menyampaikan sendiri, maka inilah kita ajak anak-anak nih. Ada anak-anak panti, ini generasi-generasi kita. Betul? Anak-anak ini. Cuma tak tahu pula anak-anak ini dia bermain juga. Gitulah namanya anak-anak ya kan? Biasalah. Mudah-mudahan nanti ketika dia terbiasa, mereka ini terbiasa kita bawa ke masjid. Ketika kecil mereka melonjak-lonjak, mereka main-main, tak apa, jangan dihalang. Ada sebagian
tak. Ada sebagian tempat lah mungkin tak boleh bawa anak. Jangan, ya kan? Bawa anak-anak kita ni ke masjid. Ini bagus, masya Allah, qudwah, menjadi suri tauladan masjid kita ini. Perhatian terhadap anak-anak generasi muda kita. Mereka kecil ini biasa ke masjid, maka insya Allah ketika besar mereka biasa juga ke masjid. Mereka inilah generasi penerus kita, betul? Yang menggantikan kita siapa? Ini bapak-bapak pengurus ini sebentar lagi pensiun, ya kan? Entah pensiun dari jabatan, entah pensiun daripada dunia ini, tidak tahu kita, ya kan? Umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kata Rasulullah baina sittina wa sab'in, antara 60 dengan 70 saja. Ada di sini yang lebih daripada 70, Pak? Ada, Pak? Masya Allah, banyak bonusnya, Pak, ya. Mudah-mudahan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikut Rasulullah berarti 64 tahun. Kalau ada ibu di sini atau bapak yang umurnya 63 tahun 11 bulan 28 hari, itu siap-siaplah beberapa hari lagi itu. Tak lama lagi itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut lagi itu, ya. Tapi kita tak tahu juga, ya kan? Ini. Maka momentum Hijriah ini sebagaimana tadi pesannya. Kenapa para sahabat itu, Umar dan para sahabat yang lainnya, memilih hijrah sebagai titik awal penanggalan kalender kaum muslimin? Karena ada pesan di situ. Pesannya itu adalah apa? Perubahan. Kalau dulu perubahan daripada jahiliyah, daripada zaman kegelapan menuju cahaya Islam di kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin, kepala negara, sebagai seorang nabi, seorang rasul, sebagai orang yang menjadi qudwah. Maka la hijrata, tidak ada hijrah lagi setelah itu kata Rasulullah. Tetapi hijrah yang ada adalah hijrah maknawi lagi. Hijrah bukan tempat lagi. Ini kita sudah berumah di sini, ya kan? Di sekitar lingkungan ini sudah berumah kita, sudah menua lah kita sini. Menua, kata Pak Ketua tadi, umur kita memang bertambah, tapi jatah kita berkurang, ya kan? Dan malaikat maut itu tak melihat KTP atau tak melihat akte. Kalau melihat akte tentu bapak yang paling tua, ya, dijemput duluan, ya kan? Ini enggak. Maka apa? Menjadi momentum bagi kita semuanya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Momentumnya adalah dengan melakukan muhasabah. Muhasabah berasal dari kata apa? Hasaba yuhasibu muhasabatan, yang artinya menghitung-hitung hitung diri kita. Apa? Bagaimana umur kita? Itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana waktu muda kita? An syababihi ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an ilmihi ditanya tentang ilmunya, apakah diamalkan atau tidak. Wa an malihi ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hartanya, min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Bagaimana dia mendapatkan harta itu dan bagaimana dia menghabiskan harta itu, ditanya semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal pertama yang juga ditanya oleh Allah adalah as-salah, salat. Maka ini dia muhasabah kita. Kita lihat, kita hitung-hitung bagaimana interaksi kita kepada Allah, bagaimana interaksi kita dengan sesama manusia. Hablum minallah kita seperti apa? Hablum minan nas kita juga seperti apa? Pada orang yang paling terdekat dengan kita siapa? Dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan tetangga. Itu ya. Bagus hubungan kita dengan Allah, hablum minallah kita bagus. Tapi hablum minan nas kita jelek. Ada orang yang rajin sholat, rajin puasa, rajin baca Quran, tapi tetangga oleh dia tak tenang, tetangganya oleh dia. Ada di apa tuh di daerah dekat kami di situ. Saya tinggal dekat Pandau, sebelum Pandau.
Ada cerita, dapat cerita. Ada orang yang menjual rumahnya, Pak. Rumah, besar rumahnya, Pak. Kenapa dijual itu rumahnya? Ustaz punya ustaz dapat cerita, tak tahan dengan tetangganya, Pak. Tak tahan ya. Kenapa? Tetangganya itu muncung, mulutnya itu bukan main. Bukan mulutnya tapi juga perlakuannya, tak tahan. Mau dijual oleh dia. Ya kan? Ini ada orang. Ada juga kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang terdekat kita, itu jiran, dengan suami kita juga kadang itu, dengan istri juga kita seperti itu. Tapi kalau yang ini usahakan jangan sampai terjadi perceraian. Rumus daripada Rasulullah SAW adalah bersabar. Orang bersabar masuk surga. Orang yang bersyukur masuk surga. Terakhir, karena tadi pesan dari Pak Ketua 30 menit aja Ustaz katanya. Ini semenit lagi berarti. Ada cerita dulu, ada pasangan suami istri. Kata suaminya ini jelek, bukan main. Jelek. Tak bagus. Udah hitam, bulat, pesek, itu jelek lah pokoknya. Jelek. Kemudian istrinya tuh cantik, bukan main. Cantik. Jadi kata suaminya, Dek, satu malam dia cerita, dia berbual-bual lah, Dek, abang senang bukan main, Dek. Abang bersyukur betul, Dek. Karena apa? Kenapa, Bang? Karena abang dapat istri cantik seperti Adek, sudah cantik, solehah lagi. Maka insyaallah abang masuk surga, Dek. Gitu ya, Bang. Saya pun masuk surga insyaallah, Bang. Kenapa gitu, Dek? Karena saya dapat suami jelek minta ampun, sudah pesek, sudah hitam, bulat, hidup lagi. Tetapi saya tetap bersabar, maka orang yang bersabar itu akan masuk surga juga, Bang. Jadi orang bersyukur, orang yang bersabar, itu resep yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Orang yang beriman adalah orang yang dalam kehidupannya dia jaga dua sayap ini, sayap kesyukuran dan sayap kesabaran. Orang yang menjaga dua ini dalam setiap waktu, dalam setiap kehidupannya, insyaallah selamat kehidupan dunianya, selamat kehidupan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian barangkali yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan yang baik daripada Allah, yang buruk daripada diri sendiri. Oleh karena itu saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.